Kita ke jamaah calon haji, Pak Marsudi. Jadi harapannya apa, Pak Marsudi? Harapan saya, halo? Iya, Pak. Ya, harapan saya ya diupayakan untuk tidak nambahi, tidak menambah. Ya, karena kami sendiri ya sudah pas-pasan gitu loh. Sangat berat kalau memang harus nambah. Ya, sangat berat untuk nambah, Mas Ahmad. Sangat berat, ya. Iya, saya kira negara dalam undang-undang penyelenggaraan haji itu berfungsi sebagai penyelenggara, bukan pebisnis dengan jamaah. Karena dia sebagai penyelenggara, dia harus menjamin semua orang bisa pergi haji dengan biaya murah. Nah, persoalannya ini adalah negara kok seolah-olah tidak hadir dalam memberikan ongkos haji yang murah. 23 juta. Jangan dilihat dari kelas menengah, mungkin murah, tapi kelompok-kelompok yang daftar haji ini 23 ini berat sekali. Dan kenapa kok angka 23 ini ada? Dan kalau kita lihat ternyata komposisinya digunakan juga oleh kelompok-kelompok atas, termasuk anggota dewan kita. Kan ada kelompok pengawas tuh. Ada 84 tuh yang menggunakan dana dari masyarakat itu juga untuk berangkat. Jadi saya rasa janganlah uang rakyat kecil ini jadi melayani orang-orang besar. Haji itu harus lebih murah, dan cara murahnya itu ada kalau semua perangkat-perangkat ini bekerja, terutama adalah Badan Pengelola Keuangan Hajinya. Pak Iskan, silakan terakhir dari Pak Iskan. Kapan kalau memang mau direvisi undang-undang target yang Komisi 8 canangkan? Jadi saya ini sama Pak Ahmad ya saya perbaiki. Jadi DPR tidak memakai anggaran jemaah haji karena DPR itu dia adalah pengawas, dia punya anggaran sendiri. Jadi kita tidak memakai uang jemaah haji, itu perlu saya jelaskan karena itu kan kebenaran ya. Terus yang kedua, ini sebetulnya bisa kita akan memulai dengan memperbaiki undang-undang dulu. Terus yang kedua, memperbaiki tata kelola. Nah, memang saya lihat ini agak berat juga ke depan karena sistem birokrat ini, apalagi di Saudi kan, di sana Saudi menganggap haji itu bisnis. Jadi kalau kita mau menyewa bagi mereka ya lobby, kemudian ada dapat fee di sana itu biasa gitu. Tapi ini kan di negara kita itu nggak boleh gitu. Tapi di sana beda gitu. Jadi agak sulit juga karena dua negara yang berbeda undang-undangnya, dan tidak ada juga di sana tender gitu. Oke lah, kalau memang tidak ada tender, cobalah Kementerian Agama membuat sistem yang transparan. Kapan mulai banyak dia mau nyewa perumahan, apanya persyaratannya, tahun berapa jaraknya gitu kan, baru orang bersaing gitu ya. Jangan seperti tertutup, kita nggak tahu, belum dibuka tiba-tiba udah habis semua gitu. Jadi itu menurut saya kan tata kelola haji itu memang harus diperbaiki, harus ada keseriusan lah dari Kementerian Agama. Kalau memang tuh terus menerus, apalagi ke depan ini kan sistem haji ini sudah murni pure bisnis di Saudi gitu kan. Jadi kemungkinan akan naik, akan mahal gitu ya. Jadi kasihan sih orang-orang yang tidak mampu. Mas Ahmad akan naik dan akan mahal loh. Jadi bisnis loh. Kalau naik dan mahal, kalau itu yang terjadi, maka buat apa adanya DPR dan adanya BPKH? Kalau menurut saya berpikirnya jangan naik dong. Kita kalau misalkan punya wakil rakyat dan juga punya BPK, memastikanlah bahwa menilai manfaat dari BPK itu harusnya dikunci angkanya kalau menurut saya, yaitu di angka 49%. Dari berapa biaya penyelenggaranya, nilai manfaatnya harus 49%. Kalau sekarang hanya 44,7%. Jadi saya kira negara dalam hal ini BPKH, Kementerian Agama dan juga DPR bertanggung jawab untuk menjamin biaya haji itu murah buat rakyat. Mas Ahmad, terima kasih sudah sharing bersama kita. Mudah-mudahan ada solusi. Pak Iskan, mudah-mudahan undang-undangnya segera direvisi agar ada fleksibilitas dan tentunya kemudahan bagi jamaah calon haji. Dan Pak Marsudi, mudah-mudahan saja ada jalan keluar apabila memang harus menambah ini. Pak Marsudi tetap bisa berangkat apapun caranya kalau memang itu adalah takdir dari Tuhan. Terima kasih Pak Marsudi sudah bergabung bersama kami, Pak Iskan dan juga Mas Ahmad. Saya akhiri sampai di sini, mudah-mudahan ada solusi berkaitan mengenai ongkos naik haji ini supaya bisa dimanfaatkan dan bisa memberikan manfaat bagi para jemaah calon haji. Saya Brigita Manara pamit, selamat malam, sampai jumpa.